Ada nggak itu? Tanda tangannya pun agak beda, Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Iya, disamain sama yang 2016 di Polres itu, Pak. Beda, Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya kamu tidak pernah tanda Tidak tangan. pernah, dan di sana pun tidak pernah, Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Saya mau tanya lagi. Kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Nggak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali, Pak. Kalau menurut keterangan Pak Jutek gimana? Dia menurut keputusan pengadilan dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya, di dalam putusannya. Jadi di dalam putusan kebetulan Pak Jutek yang lihat ada bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada Memberikan keterangan di bawah sumpah. bahwa Dede ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Ada putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah. Begitu ya Pak Jutek? Iya. Ya? Nah ini menjadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan, apalagi bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu nggak datang ke pengadilan? Kan kamu diberi berita acara di Polres. Iya, Pak. Apa kamu nggak dipanggil pengadilan? Dipanggil, Pak. Ada surat panggilannya datang ke Oh rumah. ada. Ada. Terus kenapa nggak datang? Nggak datang, Pak, pada takut. Cuman saya nanya, Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak, ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah, katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan Ada. kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh, Dilarang oleh Pak Rudiana. katakan bagaimana katanya? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, kata, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi sekali sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar di situ kalau seperti itu kan, melarang orang tidak datang ke pengadilan, padahal itu adalah kewajiban hukum dia. Tapi Rudiana melarang ke pengadilan. Saudara tahu kenapa kamu dilarang datang ke pengadilan? Tidak tahu, Pak, hanya bilang itu saja. Oh hanya bilang itu saja. Jangan datang, tidak perlu datang ke pengadilan. Tidak perlu datang, Pak. Nah, ada. Pertanyaan saya terakhir ini, Dede. Ya, Pak. Kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? Karena saya mikir merasa bersalah, Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur, Pak. Mau mengungkap ini sebenarnya, Pak. Cuman saya bingung, Pak. Mau mengungkap ke siapa, Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Cuman selama 8 tahun saya merasa bersalah, Pak. Bayangin, Pak, saya hidup enak di sini, Pak. Bisa kerja, bisa nikah istilahnya, Pak. Sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup, Pak. Saya merasa berdosa, Pak, selama 8 tahun. Merasa, Pak. Nah, saya putuskan kemarin, Pak. Seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar, Pak. Tekad saya harus bulat, saya harus terima resikonya. Apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima, Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke tempat ini? Inisiatif kamu sendiri atau gimana? Inisiatif saya sendiri, Pak. Tapi rundingan sama keluarga, Pak. Teteh dulu. Oh jadi setelah lihat viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Apa? Gimana rundingannya? Ya, Coba cerita. Teteh, Pak, sebelum sebulan setengah viral itu, Pak, Teteh pernah bilang, Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Dedita? Kata saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap, Pak. Masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan, Pak. Nah, terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum ke Pak Dedi, nah, tekad saya bulatin, fisik saya kuatin. Saya bilang malam itu juga jam 11
Saya bilang udah kontak Pak Dedi ke Instagram. Cuman tidak direspon Pak. Terus? Baru saya ke TikTok Ferry. Dede, saksi Dede. Terus? Ke TikTok Ferry, teteh tuh. Suruh ke TikTok Ferry. Terus direspon, alhamdulillah Pak. Jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini, yang menghubungi Kang Dedi ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak menemukan Dede. Dede sendiri yang berunding dengan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Dedi dengan Dedi membawa ke sini. Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Dedi, bukan ada yang dari luar menyuruh saya, karena ini inisiatif saya sendiri merasa bersalah dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah selebihnya nggak ada lagi. Dede, Ya Pak. kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aep dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga, Iya Pak. iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu. Tahu Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini. Tahu Pak, saya siap resikonya Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak. jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara Siap, sangat siap Pak. karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara Karena kamu. ulah saya Pak. Terima kasih ya Dede ya. Sama-sama. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semula keluarganya bukan teraniaya semua. Dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu Dede, meskipun kau bersalah, ya saya harap di dalam hukum sebenarnya Dede, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum, walaupun kau bersalah. Karena di dalam hukum itu Dede, ada juga namanya alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ya. Ada alasan penghapus tentu pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses, ya, karena hukum ini kan ada yang formal. Formalnya kamu bersalah memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga pada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberanianmu untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari berani akan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti Dede, berbuat salah tapi bertobat, mengaku bersalah. Mudah-mudahan ada alasan pemaaf buat kamu, ya, yang diberikan oleh hakimnya. Jadi sekali lagi ya, berani kamu ya. Berani Pak. 7 orang keluar, kamu masuk penjara menggantikan mereka. Iya Pak. Intinya saya keluar
pengen penjujur pidana itu saya keluar. Ya mudah-mudahan mereka keluar. Hati saya lebih senang Pak. Mudah-mudahan mereka keluar, kamu juga nggak perlu masuk penjara. Amin. Tapi saya serahkan kepada hukum dan